Shalom Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base, Kamis 5 Mei 2022. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya saya menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami Tuhan, karena Engkau senantiasa yang mengasihi dan menyayangi kami. Engkau senantiasa yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami sehat dan segar Tuhan, untuk kami dapat menyambut hari yang baru, untuk kami dapat memulai hari yang baru. Tuhan, sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, menjadi landasan di dalam kehidupan kami. Berkati dan sertailah kami, urapilah kami di dalam kami membaca dan merenungkannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan berharap. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Yesaya 42 ayat yang ke-6 dan Efesus 3 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Efesus 3 ayat ke-12. Di dalam Dia, Yesus Kristus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini diberi tema Tuhan sumber kekuatan kita dan keberanian kita. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa artinya kehidupan kita harus memancarkan suatu kebenaran Kristus yang bercahaya menerangi banyak orang yang hidupnya terbelenggu oleh ketidakbenaran ataupun oleh ketidakberanian. Kegelapan yang menguasainya dalam keyakinan atau kepercayaan yang sia-sia. Kebiasaan hidup yang tidak membangun, hidup dalam hawa nafsu, dosa, keinginan daging, keangkuhan, dan kejahatan, sering sekali membuat dia tertekan dan tidak berani keluar dari ketertekanan tersebut karena dia tidak memiliki kekuatan dan keberanian. Namun pada kenyataannya kehidupan itu sering sekali membuat dia semakin hancur. Nah, Bapak Ibu, dalam dua pembacaan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana Allah berkuasa telah memanggil kita untuk maksud penyelamatan, untuk menyelamatkan kita, untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa ini. Telah memegang tangan kita, telah membentuk kita dan memberi kita menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan Paulus juga mengingatkan jemaatnya di Efesus ketika mereka dalam situasi tidak berani karena pemimpin mereka harus dipenjara karena mereka melakukan kebenaran. Bapak Ibu, sering sekali kita mengalami tekanan, mengalami siksaan, apalagi orang yang menjadi panutan kita itu misalnya ditangkap atau dipenjara. Sering sekali kita takut dengan keadaan kita. Demikian pula dengan Paulus pada waktu itu. Dia berpesan kepada jemaat yang ada di Efesus, kamu jangan takut sekalipun aku ada di penjara. Seperti itu Bapak Ibu. Sebab penderitaan yang dialami oleh Paulus itu adalah penderitaan demi Kristus. Penderitaan bagi Paulus membuat kemenangan. Paulus menunjukkan dengan percaya kepada Kristus ia memperoleh keberanian untuk menghadapi semua orang, kemungkinan di dalam hidup ini. Tidak ada kegentaran sedikit pun di dalam hatinya.
Di sini Paulus sangat yakin dan percaya akan hidupnya, bahwa Kristus tidak akan pernah meninggalkan dia sekalipun dia ada di dalam penjara, sekalipun dia ada di dalam tekanan apapun itu. Dia tidak pernah takut dan dia tidak pernah gentar, karena dia yakin Tuhan sudah memegang dan mengangkat dia. Tuhan sudah menyelamatkan dia. Nah, kita harus mengakui bahwa hidup kita di dunia ini sering sekali tidak menjadi terang karena kita tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan kebenaran itu. Secara iman Kristen, kita diharuskan hanya bergantung kepada Kristus, karena di dalam keakraban atau dalam perjumpaan kita dengan Dia, setiap saat kita akan merasakan keberanian dan kekuatan itu. Dengan menetap pada jalan Kristus, kita mempunyai dasar yang kuat untuk seluruh proses perjalanan iman kita. Bahkan dengan menatap Kristus dan kemuliaannya, kita akan beroleh keberanian dan kepercayaan. Keberanian dan kepercayaan yang datang dari Kristus tidak mungkin tergoyahkan oleh situasi apapun yang terjadi. Karena Kristus senantiasa memberikan kita jalannya yang terang dalam situasi apapun. Bila kita senantiasa bergantung, berserah kepada Kristus, bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan penyelamatan kita, maka kita akan selalu diberikan jalan yang terang dalam menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Di dalam Dia kita mendapat jaminan kemenangan untuk mengalami dan menghadapi pergumulan kita. Karena itu, tetaplah dekat dengan Kristus yang merupakan sumber daripada kekuatan kita yang tertinggi di dunia ini, di dalam kehidupan kita. Kita memiliki keberanian untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sepanjang hidup kita. Itu semua hanya ada di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini dapat memberikan kekuatan bagi kita, bahwa sumber kekuatan kita dan keberanian kita itu hanya ada di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi suluh di dalam kehidupan kita melangkah. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Berikanlah kami keberanian untuk menjadi terang dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah jalan-jalan kami agar kami senantiasa berada di jalan-Mu. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, apapun itu Tuhan, Engkau menunjukkan terang cahaya-Mu, sehingga jalan kami menjadi jalan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Berkatilah kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah suami kami, istri kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berserah dan berharap. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita.